Hai, bagaimana sih cara membangun tim di industri network marketing? Punya pertanyaan yang sama? Yuk kita bahas. Kalau kita berbicara tentang industri network, berarti kita berbicara tentang penjualan yang tidak hanya dari kita pribadi, tapi juga dari teamwork kita. Leader yang bisa dikatakan dia sukses, berarti dia punya jaringan atau dia punya tim yang aktif. Omset itu terjadi tidak hanya dari presentasinya dia atau tidak hanya dari penjualannya dia. Omset itu terjadi dari penjualan all mitranya dia. Nah, sekarang kalau kita pengen jadi leader sukses, berarti kita harus punya banyak mitra yang aktif untuk ikut menjualkan produk di bawah jaringan kita. Karena sejatinya bisnis network itu tidak berbicara tentang bagaimana satu orang menjual 1000 produk, tapi bisnis network itu berbicara tentang bagaimana 100 orang masing-masing menjual 10 produk per hari, sehingga terjadi omset satu hari itu 1000 produk. Ya, lalu bagaimana cara kita membuat teamwork ini berjalan? Atau member-member kita ini adalah member-member yang aktif di jaringan. Ada 2 langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah langkah dari seorang pemula, yang kedua adalah langkah dari seorang ahli. Kita bahas dari yang pemula dulu, karena rata-rata yang mereka menjalankan bisnis network itu banyak juga yang pemula gitu. Pemula ini orang yang dulunya mungkin bekerja kemudian mengawali bisnis network marketing menjadi member, atau seorang anak kuliah, seorang ibu rumah tangga yang dia sama sekali tidak ada background bisnis dan tidak punya kenalan orang-orang yang pernah jualan atau pintar jualan. Relasinya adalah relasi ya biasa gitu, bukan pebisnis, bukan orang-orang yang suka jualan. Relasinya adalah relasi ya ibu rumah tangga, kemudian mungkin anak kuliah, sebatas itu. Bagaimana cara dia bisa membangun sebuah tim? Kalau Anda adalah seorang pemula, Anda cukup melakukan 3 hal. Mengundang presentasi dan follow up. Mengundang presentasi, follow up. Sebelum itu, Anda bisa pakai daftar nama. Apa itu daftar nama? Daftar nama itu adalah menulis daftar nama teman-teman kita. Nama teman kita itu ditulis, kemudian nanti kita seleksi. Jadi waktu nulis itu nggak perlu mikir dulu, yang penting tulis dulu 1-100. Setelah itu baru kita seleksi mana sih yang kita bisa kontak, mana sih yang kita sudah nggak punya kontaknya gitu. Kemudian dari yang kita kontak ini, mana nih yang mau kita hubungi duluan. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih detail di bahasa daftar nama. Nah, kemudian setelah daftar nama ini dibuat, kita mulai mengundang, kemudian kita mulai presentasi dan kita mulai untuk follow up. Paretonya adalah dari 10 orang yang kita presentasi, 1 yang mau, ya. Dan dari 10 member kita, ya, dari 10 member kita hanya akan ada 20% member aktif yang memberikan omset di jaringan kita itu lebih dari 80%. Jadi dari 10 member kita itu hanya 1-2 orang yang biasanya aktif. Lalu bagaimana untuk meningkatkan angka 1-2 orang ini meningkat menjadi banyak? Kembali lagi, karena Anda adalah seorang pemula dan yang diundang ini adalah juga pemula, maka hukum Paretonya memang berlaku seperti itu dan itu tidak jadi masalah. Yang penting mereka mau masuk ke dalam sistem. Jadi Anda punya member 10, Anda nggak perlu fokus ke semuanya. Nanti akan terlihat mana dari mereka ini yang mau diajak ke pertemuan, mana dari mereka ini yang mau presentasi, mana dari mereka ini yang mau belajar. Akan kelihatan, Anda tidak perlu meminta 10 orang ini aktif karena hukum angkanya adalah dari 10 member Anda cuma 1-2 orang yang aktif gitu. Nah, 1-2 orang ini ajak kerjasama, masukkan ke pertemuan, kenalkan dengan mentor Anda, kenalkan dengan upline Anda gitu ya. Sebatas itu saja, nanti akan terseleksi sendiri. Nah, lalu bagaimana langkah yang biasanya dilakukan oleh para ahli? Kalau para ahli itu biasanya mereka yang sudah lama di industri network marketing atau mereka yang sudah pintar jualan dan punya masa. Mereka sudah tidak asing dengan industri network atau dengan jualan itu sudah nggak asing. Jadi lingkungannya mereka sudah mengenal orang-orang yang pintar jualan yang lain. Mereka mengenal orang-orang yang ahli jualan yang di perusahaan A, B, C. Relasinya sudah seperti itu. Jadi mereka bisa gitu mendapatkan member-member yang itu lebih potensi gitu ya, lebih punya masa, lebih pintar jualan karena sudah punya pengalaman. Nah, ini tidak bisa ditiru. Namun Anda bisa kalau menuju ke ahli itu lakukan dulu langkah pemulanya, kemudian bangunlah personal branding. Jadi fokus saja ke satu bisnis, bangun personal brandingnya.
Anda bisa di sosial media mulai citrakan Anda itu adalah seorang entrepreneur, Anda adalah seorang pengusaha. Hilangkan status-status galau yang negatif-negatif itu, hilangkan, sehingga personal branding Anda mulai terbentuk. Nah, untuk detailnya kita akan bahas lagi di video personal branding. Jadi sekali lagi, kalau Anda ingin membangun sebuah tim, langkahnya adalah 2. Pertama, Anda bisa mengawali dari langkah pemula. Yang kedua adalah untuk seorang yang sudah ahli. Nah, karena yang sudah ahli ini nanti akan seiring berjalannya waktu Anda bisa menjadi seorang ahli. Namun yang perlu Anda lakukan ketika Anda adalah seorang pemula, kita harus paham betul bahwa dari 10 orang member kita itu hanyalah 20% yang aktif. Jadi hanya 1-2 orang yang akan aktif. Masukkan mereka ke dalam sistem, fokus saja jadikan mereka. Kalau mereka sudah jadi dan mereka sudah mengenal bonusnya, mereka sudah mencintai bisnisnya, maka mereka akan bisa berjalan. Omset di jaringan Anda akan tercipta tidak hanya dari penjualan pribadi Anda, tapi juga dari tim Anda. Nah, kalau di industri network marketing, Anda jangan mengejar keuntungan sesaat. Kalau di industri network marketing, pikirkanlah orang yang ada di bawah Anda, bina mereka. Kalau mereka sukses, otomatis Anda terangkat. Jadi kalau Anda memulai industri ini, fokusnya adalah bagaimana mitra di bawah kita achieve reward. Bagaimana mitra di bawah kita mereka achieve reward lebih dulu. Sehingga kalau kanan kita achieve, kiri kita achieve, otomatis ya Anda pasti akan mendapatkan achievement yang lebih besar dari 2 orang ini gitu. Fokusnya adalah bantu orang lain dulu, baru Anda sukses gitu ya. Maka ada istilah gitu, bantulah orang lain maka Tuhan yang akan bantu kita.